Xuan Ye tiba-tiba merasakan keraguan di dalam hatinya. Dan setelah menyaksikan niat jahat para perancang 3 lapisan pertama, dia tidak bisa tidak menjadi lebih waspada. Lapisan keempat dari menara ujian ini pasti ada seseorang. Beberapa detik kemudian, Xuan Ye yang terteleportasi ke lapisan keempat menara ujian langsung ternganga. Terlihat bahwa penjaga di sini bukan beberapa monster, melainkan seluruh sarang laba-laba api hantu. Lapisan demi lapisan seperti jaringnya menjebak, bahkan menjadikan lapisan keempat menara ujian ini menjadi gua laba-laba yang sebenarnya. Siapapun yang memasuki tempat ini akan perlahan-lahan terikat hingga tua. Kemudian, muncul segerombolan laba-laba yang mengalir dari segala arah. Monster laba-laba yang menyerupai iblis ini akan menggunakan cara yang paling mereka kuasai untuk menelan mangsa. Racun api hantu yang keluar dari taring berbisa mereka. Ini adalah metode serangan dengan 2 atribut, api dan racun. Kerusakan berkelanjutan akibat terbakar dan keracunan dapat membuat siapapun yang memiliki profesi darah sapi mati seketika. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Ye segera menggunakan langkah memanggil air. Detik berikutnya, terlihat aliran air muncul dari sekeliling dan perlahan membungkus kedua kakinya, menghasilkan tirai air yang memisahkan. Ketika dia kembali menginjak jaring laba-laba yang memenuhi langit. Namun, dia sudah tidak merasakan hambatan seperti sebelumnya. Memanfaatkan waktu saat keterampilan aktif, Xiao Ye segera bergegas menuju pusat lantai keempat. Namun, meskipun gerakannya sehalus Xiao Ye, dalam kepungan banyak laba-laba api hantu ini, dia juga tidak bisa terhindar. Saat ini, dia hanya merasakan nyeri tajam di bahunya. Terjebak dalam keadaan racun api hantu. Detik berikutnya, kerusakan berkelanjutan akibat racun dan terbakar sudah muncul dari kepala Xiao Ye. Beberapa saat kemudian, Xiao Ye yang menerobos tanpa mempedulikan apapun hampir mencapai pusat lapisan ini. Mengangkat kepala, dia sudah bisa samar-samar melihat lapisan tertinggi sarang laba-laba api hantu itu. Sebuah portal sedang memancarkan cahaya biru yang lembut. Namun, tepat saat akan melangkah ke dalam portal, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat ke belakang, banyak laba-laba api hantu yang berkerumun. Xiao Ye tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menyerang mereka. Apa yang dilakukan Xiao Ye? Tang Waner, satu-satunya yang melihat dari sudut pandang Xiao Ye, langsung tertegun. Jelas-jelas sudah mencapai portal. Namun, dia malah berbalik untuk membunuh laba-laba api hantu ini. Apa dia tidak tahu bahwa jika jumlah lapisan yang dicapai oleh para penguji sama, maka, siapa yang lebih dulu mencapai lapisan akhir akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi? Saat ini, Xiao Ye juga berada dalam keadaan sangat tegang. Di satu sisi, dia harus memastikan tidak ada satupun laba-laba api hantu yang mendekati tubuhnya. Di sisi lain, dia juga harus memperhatikan bila darahnya yang terus menurun akibat racun api hantu. Dia melihat bahwa kelompok laba-laba yang mengejarnya semakin banyak. Saat itu, Xiao Ye segera memulai ritual pengorbanan. Kemudian, dia melangkah mundur 1 langkah. 1 kakinya menginjak ke dalam lingkaran teleportasi. Sementara pemandangan di sekelilingnya berputar-putar. Di depan Xiao Ye juga muncul ratusan petunjuk. Pengorbanan api hantu laba-laba berhasil. Mendapatkan bakat racun api hantu. Petunjuk yang sangat menggembirakan ini segera membuat hati Xiao Ye bersukacita. Perlu diketahui bahwa di antara semua kondisi abnormal, jenis monster yang paling banyak tertekan adalah racun. Selanjutnya adalah api. Sebagian besar makhluk berbulu atau makhluk dengan atribut kayu adalah lemah. Racun api setan kebetulan mengumpulkan 2 kondisi abnormal ini. Ini benar-benar adalah senjata dewa untuk membunuh monster. Periksa efek keterampilan. Xiao Ye segera memanggil dengan lembut. Efek entry. Racun khas dari spesies laba-laba api setan yang tumbuh di dalam racun lava. Setelah digunakan, dapat melapisi senjata dengan racun api setan. Mengenai target akan menambahkan 1 lapisan efek terbakar dan 1 lapisan efek racun berat. Terbakar memberikan kerusakan berkelanjutan dan mengurangi pertahanan target. Racun berat memberikan kerusakan berkelanjutan dan menekan efek pemulihan target. Kemudian Xiao Ye mengamati pemandangan di lantai 5 menara uji. Tempat ini seperti arena pertarungan dengan marmer yang terhampar rapi di atasnya. Sementara itu, tiba-tiba terdengar getaran di atas tanah. Dengan cepat, sosok besar muncul dalam pandangan Xiao Ye. Terlihat bahwa itu adalah sosok yang sebesar bukit. Beruang raksasa dengan bulu kasar di seluruh tubuhnya. Cakar di kedua telapak tangannya tajam seperti bilah pisau. Beruang cakar setan. Tingkat 15. Bos tingkat elit. Tingkat bahaya sangat berbahaya. Saat ini, Xiao Ye langsung merasa tegang. Beruang cakar setan dewasa di depan ini setidaknya dapat menandingi kekuatan sebuah tim profesional biasa. Di sekitar area ini tidak ada tempat untuk menghindar. Namun, Xiao Ye tidak berniat untuk menyerah. Karena beruang cakar setan memiliki lapisan bulu yang tebal. Ini berarti ia takut api dan racun. Sisi lain, saat ini, di alun-alun upacara kebangkitan di luar menara ujian, kepala sekolah tua Lin Zhengnan menatap layar besar dengan wajah cemberut dan tidak berkata sepatah kata pun. Selain beberapa peserta tingkat S, kini hanya tersisa sedikit profesional tingkat A. Dan ketika mereka melihat beruang cakar setan di lantai 5, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengutuk lagi. Sial, siapa yang melepaskan monster-monster ini di menara ujian? Jangan katakan itu adalah para profesional yang baru terbangun.
Bahkan satu tim profesional pun mungkin tidak bisa mengalahkan seekor beruang cakar setan dewasa dengan mudah. Siapa sebenarnya perancang menara ujian tahun ini? Saat ini, di sebuah lembaga penelitian militer, layar-layar HD memenuhi seluruh ruang observasi. Dan gambar-gambar di layar-layar ini semuanya tanpa pengecualian adalah gambar dari dalam menara ujian. Meskipun 95% dari layar tersebut telah menjadi hitam putih. Sepertinya menara ujian tahun ini sudah berakhir di sini. Tidak ada seorang pun di kota Sanjing yang dapat menembus level kelima. Saat ini, ikan kecil yang mengenakan kacamata dengan bingkai emas berkata dengan wajah kecewa. Tentu saja, siapa yang akan melepaskan seekor beruang cakar setan dewasa di menara ujian? Bahkan seorang profesional tingkat S yang baru terbangkit tidak mungkin bisa melawan satu beruang cakar hantu sendirian. Peneliti Wang Lin menjelaskan dengan sedikit ingin menangis. Namun, Xiao Yu tampak sama sekali tidak peduli. Ketika pertama kali mengikuti ujian sisik naga, membunuh satu beruang cakar hantu sebelum transisi pertama hanyalah tes pemula. Sangat disayangkan. Para pembangkit tahun ini bahkan tidak bisa melewati lantai kelima. Apalagi untuk lantai tersembunyi. Saat ini, Xiao Yu berkata dengan sedikit dingin. Atasan, lantai kelima adalah beruang cakar hantu dewasa. Lapisan tersembunyi. Monster jenis apa yang Anda tangkap? Hanya terdengar Xiao Yu menggunakan nada yang paling datar. Namun mengucapkan kata-kata yang paling menakutkan. Hanya seekor anak naga saja. Saat ini, Xiao Ye yang berada di lantai kelima menara ujian tidak menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun juga, itu adalah seekor beruang cakar hantu dewasa. Sama sekali bukanlah petarung biasa yang bisa menghadapinya. Untuk melawannya, harus bergantung pada pergerakan yang gesit. Saat ini, Xiao Ye sudah mencapai level 13. Terlihat dia langsung menambahkan semua poin atribut bebas yang didapat dari peningkatan sebelumnya ke dalam ketangkasan. Setelah mengaktifkan langkah memanggil air, kecepatan gerak Xiao Ye meningkat lagi. Saat itu, beruang kuku hantu menggeram dan tiba-tiba menerjang ke arah Xiao Ye. Melihat ini, Xiao Ye mengamati waktu yang tepat dan berguling ke samping. Pada saat yang sama, beruang kuku hantu segera mengulurkan kedua tangannya dan menerjang ke arah Xiao Ye. Namun, dia sudah dengan cepat berada di belakang beruang kuku hantu. Sekaranglah saatnya. Xiao Ye menatap tajam dan racun api hantu segera diaktifkan. Di ujung tombak besi kasar, terikat efek racun yang berkilau dengan cahaya api. Dengan keras menusuk di belakang beruang cakar hantu itu. Target telah terjebak dalam keadaan racun api hantu. Bulu tebal di belakang beruang cakar hantu itu langsung terbakar. Menyebabkan kerusakan bakar sekaligus terkena efek racun. Hanya dalam beberapa detik, segera menghabiskan sebagian kecil dari bila darah. Sementara itu, Xiao Ye memanfaatkan peningkatan kecepatan gerak dari langkah memanggil air. Dengan cepat menjauh dari beruang cakar hantu yang mengamuk ini. Selanjutnya, hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat. Menambahkan lapisan racun api hantu sekali lagi akan membuatnya mati kehabisan darah. Namun saat ini, beberapa awak lainnya yang telah mencapai lantai kelima menara uji. Tidak seberuntung Xiao Ye. Terlihat beberapa profesional tingkat S di bawah serangan beruang cakar hantu. Semua berubah menjadi cahaya putih. Diiringi dengan sudut pandang Qin Yanran yang perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu putih. Ujian menara untuk pekerja S terakhir juga telah berakhir. Di mata orang-orang yang menyaksikan di arena upacara kebangkitan. Upacara kebangkitan tahun ini seharusnya berakhir di sini. Sekolah menengah pertama telah menghasilkan 3 siswa dengan pekerjaan S. Sayangnya, tidak ada yang bisa melewati lapisan kelima di menara ujian untuk mendapatkan nilai sempurna. Saat semua orang mulai berdiri dan meninggalkan tempat. Namun, layar besar menara ujian tiba-tiba beralih ke gambar lain. Tunggu, mengapa masih ada yang terbangkit di menara ujian? Bukankah semua orang sudah tereliminasi? Saat itu, orang-orang yang meninggalkan tempat langsung menoleh dengan heran. Mereka mengalihkan pandangan ke layar besar menara ujian. Terlihat di layar besar, seorang yang terbangkit yang belum pernah dilihat sebelumnya memegang sebuah tombak besi tebal. Melangkah dengan posisi yang sangat tepat. Selalu terjebak di sudut buta beruang cakar hantu. Sementara itu, bar darah beruang cakar hantu hanya tersisa 1/5. Orang itu sepertinya adalah Xiao Ye. Para penyadar dari angkatan yang sama segera mengenali identitasnya. Bagaimana mungkin? Seorang profesional tanpa kemampuan tidak mungkin melewati lantai kelima menara uji. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya terhadap hal ini. Sementara itu, Lin Sueming tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh urat dan berkata, "Kalian cepat lihat. Bar darah beruang cakar hantu itu sama sekali tidak berkurang akibat serangan Xiao Ye. Xiao Ye pasti telah curang." Kata-kata Lin Sueming segera memicu kegaduhan. Sekelompok orang segera berdiri dan berteriak serentak menuduh curang. Saat itu, sebagai guru bela diri, Tang Waner akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia telah menyaksikan sendiri setiap detil Xiao Ye membunuh hingga lantai kelima. Tang Waner berdiri dan mengerutkan dahi sambil menegur. Semua diam. Bar darah tidak berkurang seiring dengan serangan. Ini menunjukkan bahwa beruang cakar hantu telah terkena status abnormal oleh Xiao Ye. Apakah kalian semua tidak bisa melihat prinsip dasar ini? Dan pada saat ini, Kepala Lin dan Direktur Zhang memandang Xiao Ye di layar dengan dahi berkerut. Meskipun Xiao Ye pada akhirnya tidak membunuh beruang cakar hantu ini. Sesuai dengan aturan menara ujian, penjaga yang dapat membunuh monster dengan lebih banyak bar darah akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi.
maka Xiao Ye hampir dipastikan menjadi juara pertama di menara ujian kali ini. Kepala Lin tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan berkata pelan kepada Direktur Zhang. Apa yang terjadi? Jika hadiah untuk juara pertama menara ujian kali ini diberikan kepadanya, bukankah itu akan menjadi pemborosan? Apakah menurutmu menara ujian ini mungkin benar-benar mengalami masalah? Biarkan anak itu mengambil jalan pintas. Direktur Zhang segera bersumpah dengan tegas. Kepala sekolah Lin hanya mengangguk sedikit tanpa ekspresi. Melihat lagi suara kecurangan yang semakin keras di sekitar upacara kebangkitan. Dalam hati, dia segera memutuskan. Meskipun Xiao Ye akhirnya membunuh beruang cakar setan, hadiah akhir tidak boleh diberikan kepadanya. Sementara itu, diiringi dengan Xiao Ye yang sekali lagi menambahkan lapisan racun api hantu pada Ghost Claw Bear. 10 lapisan racun api hantu telah ditambahkan. Setiap detik bisa mengurangi belasan tetes darah. Dalam sekejap, tubuh besar Ghost Claw Bear tiba-tiba jatuh ke tanah. Pengalaman besar membuat Xiao Ye naik ke level 15. Api pengorbanan untuk beruang cakar setan. Xiao Ye tanpa ragu melaksanakan upacara pengorbanan. Detik berikutnya, suara pemberitahuan terdengar. Pengorbanan api suci beruang cakar hantu berhasil. Mendapatkan bakat serangan brutal. Efek keterampilan. Beruang cakar hantu meluncur ke arah target dengan kekuatan yang tak terhalang. Setelah mengenai target, menyebabkan efek pusing. Saat itu juga, suara kembali terdengar di telinga Xiao Ye. Selamat. Anda telah menyelesaikan semua tingkat menara ujian kali ini. Apakah Anda ingin membuka lantai tersembunyi? Gambar dari level tersembunyi tidak akan disiarkan. Ada lantai tersembunyi. Xiao Ye langsung terkejut. Bukankah menara ujian di tahun-tahun sebelumnya hanya memiliki 5 lantai? Tak disangka tahun ini ada peningkatan kesulitan yang begitu besar. Dan juga ditambahkan satu level tersembunyi yang tidak disiarkan. Apa sebenarnya yang ingin dijual oleh desainer ini? Tapi karena sudah datang, lebih baik kita lihat saja. Maka dia dengan tegas memilih untuk mengonfirmasi. Masuk ke lantai tersembunyi. Belum selesai berbicara, Xiao Ye pun dipindahkan ke puncak gunung. Tiba-tiba, seekor naga kecil muncul di hadapnya. Melihat ini, ia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Sialan! Siapa yang melepaskan anak naga di sini? Ras naga adalah salah satu ras yang paling menakutkan di antara semua monster. Mereka secara alami memiliki ketahanan sihir yang tak tertandingi dan sisik yang sulit ditembus oleh senjata biasa. Bahkan anak naga yang paling rendah pun memiliki kekuatan setara bos emas. Namun, yang mengejutkan adalah, naga kecil ini tampaknya tidak menunjukkan permusuhan yang kuat terhadapnya. Sebaliknya, ia tampak penasaran menatap Xiao Ye. Andai saja ia bisa membuat kontrak dengannya. Saat ini, Xiao Ye hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Hanya sedikit orang yang terbangun dengan kekuatan besar di dunia ini yang dapat membuat kontrak dengan naga. Menjadi kesatria naga yang dihormati banyak orang. Xiao Ye juga bukan tanpa pernah bermimpi tentang ini. Berdiri di atas tubuh naga raksasa yang menjulang ke awan. Hanya dengan penampilannya saja sudah cukup mengesankan. Saat dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini, tiba-tiba muncul sebuah petunjuk di depan matanya. Naga obsidian mengajukan kontrak kepadamu. Apakah kamu ingin menandatangani? Dalam sekejap, Xiao Ye merasa seolah disambar petir. Segera setelah itu, gelombang kebahagiaan melanda hatinya. Menandatangani kontrak dengan monster adalah tindakan yang sangat langka. Sejak saat itu, kedua belah pihak menjadi satu dan tak terpisahkan. Hanya para tamer hewan yang biasanya memiliki kemampuan ini. Namun bahkan bagi tamer hewan, orang yang bisa menandatangani kontrak dengan naga pun sangat sedikit. Saya tanda tangan. Jika Xiao Ye ragu lebih dari 1 detik, itu adalah ketidakhormatan terhadap naga. Detik berikutnya, sebuah ritual kontrak khusus muncul antara Xiao Ye dan anak naga. Karena anak naga yang secara aktif mengajukan kontrak kepada Xiao Ye. Jadi seluruh upacara berlangsung dengan sangat lancar. Kemudian, di depan Xiao Ye muncul sebuah petunjuk. Telah berhasil mengikat kontrak dengan naga obsidian. Tingkat 5. Status, anak, ras naga obsidian. Sementara itu, terlihat di panel Xiao Ye muncul sebuah ikon pemanggilan ras naga. Dan dia segera membangun hubungan yang halus dengan anak naga obsidian. Seolah-olah bisa merasakan pikiran satu sama lain. Dalam sekejap, Xiao Ye akhirnya mengerti. Mengapa anak naga obsidian ini memilih untuk secara aktif mengikat kontrak dengannya. Alasannya adalah satu-satunya bakat yang dimilikinya. Entitas ilahi yang cacat. Hanya monster dengan darah tingkat tertinggi yang dapat merasakan keberadaan ilahi yang tertinggi ini. Dan kebetulan, naga obsidian ini memiliki darah yang mulia ini. Dari Xiao Ye, ia merasakan tekanan ilahi yang nyata. Meskipun ada sesuatu yang aneh namun nyata adanya. Dengan kata lain, naga yang masih dalam tahap anak ini menganggap Xiao Ye sebagai dewa yang sebenarnya. Dapat menandatangani kontrak dengan dewa yang sebenarnya. Bahkan bagi ras naga, ini adalah hal yang sangat mulia. Dan tepat pada saat kontrak selesai, di depan Xiao Ye juga muncul sebuah petunjuk. Selamat, kamu telah menyelesaikan level tersembunyi dari menara ujian. Segera akan dipindahkan keluar dari menara ujian. Apakah akan menarik kembali makhluk kontrak, naga obsidian, ke ruang panggilan? Xiao Ye segera mengangguk. Lagi pula, makhluk kecil ini jauh lebih berharga daripada hadiah juara menara ujian. Sisi lain, saat ini, layar besar menampilkan petunjuk terakhir.
Awakener dari sekolah menengah pertama, Xiao Ye, telah berhasil menyelesaikan lantai kelima menara ujian. Upacara ujian kali ini berakhir di sini. Sementara itu, Ni Xiaoyu dengan tenang berjalan ke depan panel kontrol. Tidak menyangka akan berakhir secepat ini. Sebenarnya semua hasil tidak keluar dari yang dia duga. Seekor beruang cakar hantu dewasa. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh para profesional yang baru saja terbangun. Sayang sekali dia telah susah payah menangkapnya. Bersiap untuk memberikan semua orang sebuah level tersembunyi yang mengejutkan. Sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Namun saat Ni Xiaoyu mengendalikan portal teleportasi, berniat untuk mentransfer anak naga itu keluar dari menara ujian, dia tiba-tiba tertegun di tempat. Tunggu. Naga saya. Buka rekaman video level tersembunyi lantai 6 menara ujian. Telapak tangan Ni Xiaoyu tidak bisa menahan keringat dingin. Saat ini layar menunjukkan hanya satu orang yang berhasil melewati lantai 5, dan sampai pada level tersembunyi. Namun ketika dia melihat apa yang terjadi selanjutnya di dalam rekaman, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba berdiri. Dia sedang menandatangani kontrak dengan anak naga. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin seorang pekerja yang baru saja terbangun bisa menandatangani kontrak dengan ras naga, dan berhasil menandatangani kontrak itu? Kejutan yang dirasakan Ni Xiaoyu saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian dia dengan cepat menemukan informasi terkait orang ini. Sekolah menengah pertama-pertama. Xiao Ye. Anak naga telah dikontrak oleh seorang pekerja yang baru saja terbangun. Berita seperti ini tidak boleh sampai bocor. Jika tidak, itu tidak hanya akan menarik perhatian kekuatan dari berbagai negara terhadap anak naga, tapi juga akan mengancam keselamatan orang itu. Ini adalah masalah besar. Harus segera menghubungi pengawas ujian mereka. Saat ini, Ni Xiaoyu berkata dengan wajah khawatir. Sisi lain, layar besar menampilkan pengumuman bahwa Xiao Ye berhasil melewati menara ujian. Saat ini, terdengar suara cacian, meminta penyelidikan yang kuat terhadap proses kelulusan Xiao Ye. Hukuman berat bagi para penipu. Jangan biarkan seorang pekerja tingkat rendah merusak menara ujian tahun ini. Melihat ini, kepala sekolah Lin segera memberi isyarat kepada Direktur Zhang di sampingnya. Sekolah menengah pertama kita pasti akan menghukum berat setiap penipu. Orang-orang yang mencari jalan pintas seperti ini tidak layak mendapatkan hadiah akhir dari menara ujian. Hanya Qin Yanran yang diam dan mengernyitkan dahi. Dia percaya bahwa Xiao Ye memiliki kemampuan untuk membunuh hantu di tingkat kelima. Namun, kata-katanya belum selesai. Dia langsung tenggelam dalam teriakan kerumunan. Dan pada saat ini, penguji utama Yang Wen yang berdiri di upacara kebangkitan juga terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, dia secara pribadi memimpin seluruh upacara kebangkitan dan menara ujian. Bahkan dia sendiri tidak percaya. Hanya Xiao Ye yang terbangun sebagai seorang profesional papan kosong, dapat melewati tingkat kelima menara ujian yang begitu sulit. Tapi di sisi lain, ruang unik yang dibentuk oleh portal menara ujian, sudah melayani upacara kebangkitan selama ratusan tahun. Tidak pernah ada kesalahan. Desainer tahun ini adalah seorang tokoh besar yang dikirim oleh militer. Kemungkinan mereka melakukan kesalahan sangat kecil. Saat itu, alat komunikasi di telinganya tiba-tiba terhubung secara paksa. Suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Apakah Anda pengawas ujian dari sekolah menengah pertama? Saya adalah desainer menara ujian kali ini, Ni Xiaoyu. Pengawas ujian Yang Wen langsung terkejut dan segera berdiri tegap. Jenderal, saya adalah pengawas ujian dari sekolah menengah pertama, Yang Wen. Kemudian Ni Xiaoyu berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah. Setelah siswa Xiao Ye dari sekolah menengah pertama berhasil melewati lantai kelima menara ujian, apakah Anda melihat situasi saat memasuki lantai tersembunyi? Saya perintahkan Anda untuk segera menyegel berita ini. Tidak boleh ada yang tahu bahwa Xiao Ye pernah mencapai lantai tersembunyi. Lapor, Jenderal. Jadi begitu. Yang Wen menjawab dengan tegas. Kemudian dia dengan sedikit ragu bertanya kepada Ni Xiaoyu. Panglima, lalu bagaimana hasil dari menara ujian kali ini? Apakah siswa Xiao Ye masih yang pertama? Bukankah hanya dia yang berhasil melewati lantai kelima? Jadi dia tentu saja yang pertama. Hanya terdengar jawaban Ni Xiaoyu yang sangat tegas. Detik berikutnya, setelah mematikan alat komunikasi, wajah Yang Wen langsung serius. Dia mengambil mikrofon dari tangan kepala sekolah Lin Zhengnan dan berkata dengan penuh wibawa. Sebagai pengawas utama dari upacara kebangkitan ini, saya sudah meminta tanggapan dari perancang menara ujian. Saya dengan ini secara resmi mengumumkan. Selama pelaksanaan menara ujian ini tidak ada masalah sama sekali. Siswa Xiao Ye tidak melakukan kecurangan atau penipuan apapun. Selanjutnya, saya akan secara pribadi memberikan penghargaan khusus untuk siswa Xiao Ye sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian. Kata-kata pengawas utama Yang Wen seketika membuat seluruh upacara kebangkitan menjadi hening. Tadi, kerumunan yang masih ribut-ribut itu, dan para penyadarnya yang seangkatan langsung terkejut. Saat itu, dengan seberkas cahaya yang menyilaukan, pihak yang menyebabkan kekacauan ini, Xiao Ye, akhirnya dipindahkan keluar dari menara ujian. Melihat orang-orang berebut untuk mewawancarainya, kepala sekolah tua, Lin Zhengnan, langsung berubah wajah. Ia segera memasang senyum ramah dan mendekati Xiao Ye. Menggenggam tangannya dengan penuh perhatian, ia berkata, "Selamat, Xiao Ye.
Selamat telah menjadi yang pertama di menara ujian kali ini di kota Sangjing. Sungguh, kamu memang siswa unggulan dari sekolah menengah pertama kita. Di sampingnya, Direktur Zhang juga segera membawa hadiah besar yang disiapkan oleh sekolah menengah pertama kita. Xiao Ye, ini adalah 100.000 Dragon Coins yang khusus disiapkan untuk juara pertama ujian. Semoga ini membantu perkembanganmu di masa depan. Meskipun Xiao Ye tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, dari ekspresi luar biasa di wajah kepala sekolah Lin, bisa disimpulkan. Orang tua ini sepertinya terpaksa melakukan ini. Jadi, dia menerima penghargaan itu dan berkata dengan senyum. Terima kasih kepada kepala sekolah atas bimbingannya. Saya pasti akan berusaha dengan baik. Di masa depan, saya akan membawa kehormatan bagi sekolah menengah pertama kita. Saat itu, Yang Wen dengan serius berkata, saya mewakili pihak militer. Khususnya untuk memberikan penghargaan kepada siswa Xiao Ye yang meraih peringkat pertama di menara ujian kali ini. Kemudian, dia menyerahkan sebuah kartu yang dibungkus dalam amplop ke tangannya. Ini adalah kupon penukaran peralatan senjata dari gudang persenjataan kota Sangjing. Dengan kupon ini, Anda dapat pergi ke gudang persenjataan untuk menukarkan barang apapun dengan tingkat emas di bawah level 30. Saya percaya ini akan menjadi bantuan besar untuk perkembangan awalmu. Mendengar ini, hati Xiao Ye langsung merasa senang. Tidak menyangka bahwa kali ini militer di menara ujian cukup dermawan. Sebuah peralatan tingkat emas di pasar harganya hampir setara dengan 100.000 koin naga. Sepertinya kali ini saya berhasil melewati menara ujian dengan hasil yang sangat memuaskan. Dengan alasan apa? Lin Sueming segera tidak bisa menahan diri untuk berkata pelan. Peralatan senjata tingkat emas seperti itu di tangan Xiao Ye benar-benar merupakan pemborosan. Mendengar ini, orang-orang yang hadir mulai berdiskusi. Mereka semua percaya bahwa apa yang dikatakan Lin Sueming ada benarnya. Dan pada saat itu, terlihat Xiao Ye perlahan turun dari panggung kebangkitan di tengah suara cacian. Kemudian dia langsung pergi ke depan Lin Sueming. Lin Sueming selama 3 tahun di SMA ini. Apakah saya pernah menyinggungmu di suatu tempat? Dia dengan wajah suram berkata sinis. Xiao Ye, kamu tidak pernah menyinggung saya dimanapun. Sebaliknya, kamu adalah seorang guru yang sangat baik. Namun, apakah kamu pernah memikirkan perasaanku yang mengikuti di belakangmu? Setiap kali kamu memberikan arahan yang tinggi seolah-olah itu adalah sedekah. Namun mulai sekarang, yang seharusnya rendah hati adalah kamu. Xiao Ye langsung terkejut. Setelah memikirkan kembali selama 3 tahun di SMA, lawan sering meminta nasihat kepada Lin Sueming. Xiao Ye tidak pernah menunjukkan sikap yang tinggi hati. Apalagi merasa angkuh. Hanya saja di mata beberapa orang. Apapun yang kamu lakukan, itu selalu dianggap sebagai mengasihani dia. Jadi begitu. Xiao Ye langsung tertawa ringan dan menggelengkan kepala. Kemudian berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Layar beralih. Begitu kembali ke rumah, Xiao Ye langsung bertemu dengan Qin Yanran yang sudah menunggu lama. Saat itu, dia sudah mengenakan pakaian santai. Rambutnya yang halus diikat di belakang. Ini menonjolkan wajah sampingnya yang cantik. Dia bersandar dengan santai di pagar. Halo, teman sekelas Xiao Ye. Qin Yanran juga melihat Xiao Ye. Justru dia yang terlebih dahulu menyapa Xiao Ye. Xiao Ye terkejut dan bertanya. Halo, teman sekelas Qin. Bolehkah saya tahu ada urusan apa? Meskipun mereka berdua adalah calon jenius dari sekolah menengah pertama-pertama. Namun dalam ingatan Xiao Ye, keduanya hampir tidak memiliki interaksi. Bahkan mereka jarang berbicara satu sama lain. Dan dia pun langsung berkata. Saya berencana untuk mendirikan sebuah guild baru atas nama grup Qin. Ingin mengundang kamu, Xiao Ye, untuk bergabung. Mendengar ini, Xiao Ye langsung terkejut. Teman sekelas Qin Yanran. Kamu pasti tahu bahwa saya telah terbangun menjadi seorang profesional papan kosong, kan? Qin Yanran menatap Xiao Ye dengan tajam dan kemudian berkata dengan senyuman. Namun saya lebih tahu seberapa berharga seorang profesional papan kosong dapat melewati lantai kelima menara ujian. Maaf, teman sekelas Qin. Namun Xiao Ye menggelengkan kepala menolak. Terima kasih atas undangannya. Hanya saja saat ini saya masih memiliki beberapa urusan pribadi yang perlu saya selesaikan. Bergabung dengan guild mungkin akan sedikit merepotkan. Tak disangka, Qin Yanran tiba-tiba berbalik dan berdiri di depan Xiao Ye. Asalkan Xiao Ye bergabung dengan guild saya. Setiap bulan, Anda bisa mendapatkan setidaknya 50.000 koin naga. Perlu diketahui, setelah terbangun menjadi seorang profesional, peralatan, ramuan, dan menjalani dungeon lainnya memerlukan banyak koin naga. Xiao Ye tidak seperti profesional tingkat S. Sejak saat terbangun, dia sudah ditakdirkan untuk hidup tanpa kekhawatiran. Bolehkah saya bertanya, mengapa grup Qin tiba-tiba memutuskan untuk campur tangan dalam guild profesional? Xiao Ye menenangkan diri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya terdengar Qin Yanran menggigit bibirnya dan tersenyum berkata, alasan spesifiknya adalah, jika kamu setuju untuk bergabung, saya akan memberitahumu. Melihat ini, Xiao Ye berpikir sejenak dan berkata, bergabung boleh, tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Saya ingin memiliki hak untuk bertindak sendiri. Saya memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam tindakan guild yang tidak perlu. Dan dalam sebulan terakhir ini, saya harus sementara waktu keluar dari guild dan bertindak sendiri. Kesepakatan. Qin Yanran segera mengulurkan tangan halusnya dan tersenyum. Layar beralih. Begitu kembali ke rumah,
Xiao Ye tiba-tiba merasakan dorongan emosional yang mendesak. Detik berikutnya, terlihat Black Obsidian Dragon dipanggil keluar dari ruang pemanggilan. Kemudian ia mulai mengaum ke arah Xiao Ye. Sepertinya ia lapar. Jadi, Xiao Ye memberi semua makanan di kulkas kepadanya. Beberapa saat kemudian, naga obsidian berbaring di sofa dengan puas. Dan Xiao Ye juga memanfaatkan kesempatan ini. Memeriksa atribut anak naga ini. Naga obsidian. Kesehatan 30.000. Serangan 1390. Pertahanan 2500. Kata kunci bakat. Nafas naga. Pelindung sisik obsidian. Napas naga tingkat S. Teknik serangan napas khas ras naga. Menyebabkan kerusakan panas dalam area luas dan mengabaikan ketahanan terbakar. Pelindung hitam SS tingkat. Sisik keluarga naga hitam yang terlahir. Kebal terhadap sebagian besar serangan atribut termasuk api, petir, es, dan lainnya. Mengabaikan sebagian besar kondisi abnormal. Atribut ini langsung membuat Xiao Ye terkejut. Tidak heran jika ras naga adalah makhluk yang melawan takdir. Hanya dalam bentuk anak-anak saja sudah cukup untuk menandingi bos tingkat emas. Jika mereka dibiarkan tumbuh, maka masing-masing akan menjadi makhluk bencana. Jadi untuk bisa menjinakkan mereka, Xiao Ye segera mencari pengetahuan tentang mengendalikan binatang di perpustakaan. Sementara itu, Ni Xiaoyu sedang memeriksa semua informasi tentang Xiao Ye. Sebagai seorang jenius, Xiao Ye bahkan tidak bisa membedakan profesinya. Ternyata ada yang menolak bencana andit tingkat SSS dan memilih profesi kosong. Agak menarik. Ni Xiaoyu mengangkat lengannya, meregangkan tubuhnya, dan dengan lembut bergumam. Apa haknya seorang profesi kosong bisa mengikat kontrak dengan ras naga? Di terminalnya, sedang menampilkan alamat rincian Xiao Ye. Layar beralih. Keesokan paginya, Xiao Ye pergi ke gudang persenjataan dengan membawa kupon tukar. Di pintu masuk, penjaga yang ketat memverifikasi kuponnya. Xiao Ye kemudian masuk ke dalam gudang yang tampak biasa dari luar. Tetapi di dalamnya terdapat gudang persenjataan yang sangat besar. Melihat sekeliling, berbagai peralatan berkilau memenuhi rak-rak yang teratur. Disusun rapi berdasarkan tingkatan dan profesi yang berbeda. Armor berat, armor kulit, armor kain, jubah sihir. Menutupi semua peralatan yang dapat digunakan oleh pejuang hingga pembunuh. Serta semua peralatan yang dapat digunakan oleh penyihir dan profesi lainnya. Namun, tujuan Xiao Ye kali ini bukanlah untuk peralatan atau senjata yang berbahaya. Dia ingin menggunakan kupon tukar berharga yang ada di tangannya. Untuk menukarkan senjata tangan kedua. Untuk melawan beruang cakar hantu di menara uji. Xiao Ye sepenuhnya mengandalkan gerakan yang lincah dan tepat. Hanya bisa menghindari serangan yang ganas itu. Namun, monster di dunia nyata seringkali lebih kejam. Monster yang jauh lebih gesit daripada beruang cakar hantu sangat banyak. Hanya mengandalkan pergerakan tidak dapat menghadapi semua situasi. Mampu bertahan dan menyerang adalah solusi yang kuat. Terlihat berbagai jenis perisai memenuhi rak-rak di area perisai. Nama dan atribut setiap perisai juga tertangkap oleh mata Xiao Ye. Perisai juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang terbesar adalah perisai raksasa dan perisai layang-layang. Perisai jenis ini memiliki atribut pertahanan tertinggi tetapi juga paling berat. Umumnya hanya digunakan oleh satu-satunya pejuang garis depan dalam tim. Sementara perisai kecil dan perisai bulat adalah senjata pendukung untuk profesi gesit sebagai alat penyelamat. Meskipun berhasil memblokir serangan, itu juga tidak dapat menahan sebagian besar kerusakan. Jadi, Xiao Ye dengan tegas memilih perisai tempur. Itu adalah sejenis perisai yang sebagian besar berbentuk seperti belah ketupat. Tidak hanya dapat menahan sebagian besar kerusakan saat blok sempurna, tetapi juga dapat menggunakan perisai dan senjata utama untuk melakukan serangan balik seperti serangan perisai. Saat ini, sebuah nama perisai menarik perhatian Xiao Ye. Perisai pertempuran harimau. Meskipun namanya agak biasa, namun, pola harimau putih yang unik di atasnya membuat Xiao Ye terkesima. Ini adalah tanda khas dari salah satu keluarga pandai besi terkenal di kota Harimau Putih. Salah satu dari 4 kota utama. Pola harimau buas. Keluarga pandai besi ini telah diwariskan selama 100 tahun di kota Harimau Putih. Hampir setiap kepala keluarga telah beralih ke profesi pandai besi. Bahkan telah melahirkan beberapa pandai besi tingkat master.